Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baiklah, selamat datang di perkuliahan PAI pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Islam dan hak asasi manusia. Kita masih diskusi seputaran tentang Islam dan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, dan pada minggu lalu kita telah membahas tentang sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat menjadi alternatif bagi para pelaku ekonomi ketika sistem-sistem ekonomi yang lainnya itu tidak memberikan jalan keluar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan hak asasi manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya akan menguatkan kembali bahwasannya Islam itu tidak hanya sebuah ajaran yang mengajarkan tentang beribadah saja. Ibadah dalam konteks ibadah ritual seperti sholat, puasa, tidak. Atau Islam juga bukan sekedar agama yang menjelaskan atau membahas tentang surga dan neraka, atau agama yang hanya membahas tentang pahala dan dosa. Tetapi lebih dari itu, Islam itu universal. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama panduan orang hidup di dunia. Dan kita itu hidup di dunia itu banyak hal. Sehingga tidak cukup hanya dengan membahas ritual-ritual ibadah, tetapi juga kita punya permasalahan-permasalahan dunia yang harus menjadi perhatian bagi umat Islam itu sendiri. Nah, di antaranya adalah tentang hak asasi manusia. Pada materi ini nanti kita akan mendiskusikan tentang apa itu HAM, apa itu hak asasi manusia, kemudian bagaimana tentang pandangan Islam, bagaimana pandangan Islam tentang hak asasi manusia, dan apakah HAM itu relevan dengan Islam. Nah, nanti kita akan jelaskan pada materi ini. Pada materi ini saya akan menggunakan dua jurnal yang saya jadikan rujukan. Yang pertama, jurnal yang berjudul Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji. Yang kedua, jurnal yang berjudul Hak Asasi Manusia Islam dan Barat, HAM, Islam dan Barat, Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Habib Sultan Asnawi, yang ditulis atau diterbitkan oleh Jurnal Supremasi Hukum, volume 1 nomor 1, bulan Juni tahun 2012. Di jurnal yang pertama kita akan sedikit menjelaskan tentang konsepsi HAM dan dalam perspektif Islam. Dan di jurnal kedua ini akan membahas studi kasusnya, terutama tentang hukuman mati. Apakah hukuman mati ini termasuk melanggar HAM atau tidak? Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana, apa bedanya antara HAM dalam pandangan Islam dan HAM dalam pandangan Barat. Dan nanti yang akan kita jadikan kasusnya adalah hukuman mati. Apakah hukuman mati ini boleh atau tidak dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Baiklah, kita akan memulai terlebih dahulu tentang Islam dan HAM. HAM ini dalam Islam itu bukan sesuatu yang baru. Dan bahkan Islam itu lahir itu sesungguhnya adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Yang pada waktu itu sebelum Islam, terutama Islam yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad SAW itu, sebelum ajaran Nabi Muhammad ada, di mana banyak hak-hak asasi manusia
hak asasi manusia itu yang diambil dari manusia itu sendiri. Nah, Islam itu lahir, salah satunya adalah memberikan kepada manusia tentang haknya. Artinya apa? Artinya secara konsep Islam itu sudah mendorong atau sudah mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya hak asasi manusia. Apa buktinya? Yang pertama buktinya adalah tentang bahwasannya Islam itu anti tentang perbudakan. Di mana ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sistem perbudakan ketika masa itu dihapuskan. Salah satunya ialah Nabi Muhammad mengangkat seorang budak berkulit hitam yang bernama Bilal bin Rabah itu menjadi muazin dan menjadi muslim. Nah, dan posisi si Bilal ini sama seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad lahir ketika itu, sistem perbudakan itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sistem seperti itu tidak baik untuk masyarakat. Kemudian Islam juga ketika lahir ketika itu menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Apa buktinya? Buktinya Islam sangat menolak, sangat menentang dengan tradisi orang-orang jahiliyah dulu itu melakukan pembunuhan kepada bayi perempuan. Di mana ada tradisi kebiasaan orang Arab jahiliyah ketika itu melakukan penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Nah, Islam lahir, Nabi Muhammad lahir membawa ajaran menolak itu semuanya. Kenapa? Karena si bayi wanita ini memiliki hak untuk hidup. Nah, artinya apa? Artinya secara historis Islam itu sudah membawa rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Seperti itu ya. Jadi secara historis Islam sudah ada tentang ajaran-ajaran yang memperjuangkan hak-haknya manusia. Lalu apa sih HAM itu? Dalam bahasa Arab, HAM itu disebut dengan hakul insani al-asasi. Atau disebut juga hakul insani ad-doruri. Ada 3 hal di situ. Yang pertama hak, yang kedua al-insan, yang ketiga al-asasi. Hak itu ya hak. Al-insan itu manusia, al-asasi itu dasar. Artinya apa? Hak dasar yang dimiliki oleh manusia. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental. Sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ini pengertian HAM menurut Muhammad Khalfullah Ahmad. Artinya HAM itu ya sudah melengkap yang dibawa oleh manusia dan itu bersifat kodrati. Tanpa perlu dituntut, tanpa perlu diberikan, dia berhak untuk itu. Itu HAM. Ya, itu. Lalu dalam pandangan Islam, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM itu harus disertai dengan pemenuhan terhadap KAM. Apa itu KAM? KAM adalah kewajiban asasi manusia. Dan TAM, apa itu TAM? Tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan bernegara. Maksudnya apa? Haknya manusia itu akan diberikan setelah dia menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Paham nggak? Kamu berhak menuntut kepada dosenmu untuk mendapatkan nilai A dengan catatan kamu sudah melaksanakan kewajibanmu mengikuti perkuliahan. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka haknya itu tidak berhak. Maka dia tidak berhak menuntut.
Paham? Kita berhak menuntut setelah kita melaksanakan kewajiban atau memenuhi kewajiban kita. Misalnya, mahasiswa menuntut kepada dosen atau kepada guru untuk memperoleh nilai maksimal, nilai yang baik. Sedangkan dia sendiri tidak mengikuti perkuliahan, maka dalam hal itu dia tidak berhak mendapatkan hak. Karena hak asasi itu diberikan kepada manusia setelah dia melaksanakan kewajibannya sebagai manusia dan tanggung jawabnya. Kan? Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Artinya apa? Dalam pandangan Islam, HAM itu harus disertai dengan pemenuhan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Artinya HAM tidak berdiri sendiri. Seseorang berhak mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia tidak berhak mendapatkan haknya. Seperti itu. Maka HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan. Apa keseimbangan? Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Jadi jangan dipisahkan antara HAM dan KAM ya. Dalam pandangan Islam itu, HAM itu akan diberikan setelah dia melaksanakan kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, maka dia tidak berhak mendapatkan haknya. Seperti itu. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya ada orang yang membunuh atau ada orang yang mencuri. Maka ada orang yang membelanya. Loh, kenapa? Nggak boleh dihukum misalnya. Nggak boleh dihukum potong tangan karena itu melanggar HAM. Nah, sebenarnya dia mencuri itu sudah melanggar kewajibannya sebagai manusia atau melanggar hak orang lain. Nah, maka dengan kasus tersebut dia tidak berhak mendapatkan hak asasi manusianya. Seperti itu. Maka dia harus dihukum. Ya. Haknya dia dicabut. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Nah, dia melanggar haknya orang lain. Seperti itu contohnya. Oke. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Nah, ini human right atau ciri-ciri HAM menurut pandangan Barat. Ya kan? HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Artinya kalau orang seperti ini bisa bebas. Bahwasanya dia diberikan haknya dalam pandangan Islam ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika dia telah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban dan tanggung jawabnya. Yang kedua, HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama. Nah, ini sepakat. Ya, HAM berlaku untuk semua manusia, umat manusia, tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Ya, yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar, dicabut atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya. HAM bisa dilanggar ketika dia tidak melaksanakan kewajiban. Seperti yang dia sampaikan di awal tadi. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup ini adalah hak dasar, hak asas, di mana setiap manusia itu berhak mendapatkan kehidupan. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Artinya apa? Kalau ada orang yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, atau bukan karena kerusakan, artinya apa? Kalau ada orang berbuat kerusakan atau membunuh orang, dia boleh dihukum bunuh balik. Atau dalam Islam dikenal dengan kisos. Tetapi kalau dia dibunuh bukan karena itu semua, maka pembunuhnya itu sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Begitu sebaliknya. Barang siapa yang menolong orang atau memberikan kehidupan kepada orang lain atau memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Bisa dengan memberikan makan, bisa dengan memberikan tindakan, mungkin seorang dokter atau lain sebagainya. Ketika dia memberi kehidupan, maka dia seolah-olah memberi kehidupan. Nah, ini artinya apa? Dalam Islam sangat menjunjung sekali hak untuk hidup. Bahkan di awal-awal Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, yang pertama kali ditentang oleh Islam adalah tradisi membunuh anak perempuan. Ya. Karena apa? Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan. Yang kedua, hak memperoleh hidup, kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Kita mengenal dalam Islam itu ada syariat zakat, ada perintah sedekah, ada perintah infak kepada kalangan du'afa atau fakir miskin. Nah, ini merupakan salah satu hak memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Allah berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Yang artinya pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan. Dan di antara harta-hartamu ada hak untuk orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Artinya apa? Ketika kita memiliki kelebihan, maka kita membantu kebutuhan hidup orang lain. Syariat zakat, syariat sedekah itu adalah tujuannya apa? Membantu kebutuhan hidup orang lain. Jadi situlah hak kebutuhan hidup orang lain atau hak ekonomi orang lain itu akan terpenuhi. Lalu yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Di awal ini kami sampaikan bahwasanya memerdekakan sistem perbudakan itu adalah ajaran yang diajarkan kepada Rasulullah kepada umat Islam. Menolak sekali umat Islam itu sistem perbudakan. Nah, ini merupakan hak mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Lalu yang keempat adalah kebebasan hak mendapatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Rasul pun berdiskusi kepada para sahabat dan di antara sahabat pun ada yang berdebat atau mencoba mengungkapkan pendapatnya kepada Rasul. Dan Rasul tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Ya kan? Sekalipun pendapat itu berbeda. Ya kan? Ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contohnya ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti di lokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasulullah bahwa posisi umat Islam dan Rasulullah dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di lokasi Jabal Uhud, bukan di dalam kota Madinah. Nah, ini pendapatnya para sahabat dan Rasul pun menerima pendapat itu. Atau contoh lain, Rasulullah mengajak musyawarah dan berdialog dengan para sahabatnya berkaitan dengan perlakuan terhadap para tawanan perang Badar. Ketika itu ada dua pendapat dari sahabat senior yang muncul. Yang pertama pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq dan pendapat dari Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapatnya untuk mengambil tebusan atau fidyah dari para tawanan itu.
Sedangkan Umar itu berpendapat lebih tegas bahwa para tawanan perang Badar itu harus dibunuh. Dan menyikapi dua pendapat tersebut, Rasul memilih atau Rasul berijtihad dengan memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu. Nah, itu kan contoh. Ketika Rasul bingung bersikap menghadapi tawanan perang Badar, maka ada pendapat Umar dan pendapat Abu Bakar, diambillah pendapatnya Abu Bakar. Nah, inilah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang terakhir itu ada persamaan dan hak kedudukan di hadapan hukum. Nggak memandang hukum. Ketika Rasul menjelaskan tentang hukum potong tangan atau hukum pencuri, yaitu potong tangan, beliau bersabda, sekalipun si Aisyah mencuri, maka akan saya potong tangannya. Ya. Bukan Aisyah tapi Fatimah ya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Andaikan Fatimah putriku sendiri mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Semuanya sama. Hak di dalam hukum. Apakah dia anaknya hakim, apakah dia anaknya pejabat, apakah dia yang dilihat bukan statusnya tetapi apa? Kesalahannya di hadapan hukum. Ketika dia melanggar, ketika dia berbuat salah, maka dia harus dihukum. Nah, itulah beberapa hak, macam-macam hak asasi manusia. Dan Islam itu ada pada beberapa macam-macam ham ini. Ada hak untuk hidup, hak memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi, hak mendapatkan kemerdekaan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan terakhir ada hak persamaan, hak dan kedudukan di hadapan hukum. Lalu bagaimana HAM dalam perspektif Islam dan Barat? Ini ada beberapa perbedaan yang nanti memunculkan pandangan yang berbeda antara Islam dan Barat. Yang pertama, dalam pandangan Islam, HAM itu didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dia punya peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi dalam pandangan Barat, mereka percaya bahwasanya pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi dan tercapainya aturan-aturan publik yang aman. Itu Barat. Kalau Islam itu agak otoriter di sini. Ya. Tapi kalau Barat itu kedudukannya di tangan masyarakat. Yang kedua, HAM dalam perspektif Islam itu memiliki konsep bahwasanya HAM lebih bersifat teosentris. Apa teosentris? Segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Ini dalam pandangan Islam. Tapi kalau pandangan Barat, HAM itu semata-mata hanya bersifat antroposentris, di mana manusia itu merupakan ukuran terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. Tetapi kalau dalam pandangan Islam, yang memiliki manusia adalah Tuhan. Maka ketika manusia tidak berbuat sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan, maka dia boleh untuk diberikan hukuman. Tetapi kalau di pandangan Barat, HAM itu bersifat antroposentris. Artinya dasarnya atau ukurannya adalah pada manusia, bukan kepada Tuhan. Ini nanti membuat perbedaan. Yang ketiga, HAM dalam perspektif Islam, selain memperhatikan hak, juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Tadi itu. Dalam Islam itu, sebelum orang itu mendapatkan haknya, maka dia harus menjalankan kewajibannya. Dalam Islam, penggunaan hak individual tidak boleh merugikan atau merusak hak orang lain. Tapi kalau dalam pandangan Barat, HAM dalam perspektif Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Karena itu,
HAM dalam konsep Barat itu lebih terkesan individualistik. Apa-apa ketika orang berbuat salah, maka dianggap dia melanggar HAM. Tapi kalau Islam, ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai manusia, maka dia dianggap melanggar hak orang lain dan dia tidak berhak mendapatkan hak dirinya. Ketika seorang membunuh itu kan mencabut haknya orang lain, maka dia boleh dihukum hukum bunuh. Nah, kasus dalam jurnal tadi adalah hukuman mati. Bagaimana pandangan Islam dan Barat? Dalam pandangan Barat yang menolak, ya kan? Tapi dalam pandangan Islam itu diperbolehkan hukuman mati. Apakah hukuman mati melanggar HAM? Artinya ada pro dan kontra. Orang-orang yang berpendapat pro atau hukuman mati ini bukan tidak melanggar HAM, ada alasannya. Yang pertama, bahwasannya dasar ketentuan hukuman mati atau hukuman mati ya di dalam hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan ini merupakan perintah Tuhan tadi. Karena Islam itu adalah teosentris, dasarnya adalah Tuhan, ketuhanan, maka sesuai perintah Tuhan. Barang siapa yang membunuh orang bukan karena dia membunuh orang lain atau berbuat kerusakan, maka dia sama saja membunuh seluruh umat manusia. Itu dalam ayatnya tadi. Ya kan? Nah, itu dalam dasar Al-Quran surat Al-Imran ayat 32. Yang kedua, yang berpendapat pro dengan hukuman mati, bahwasanya hukuman penjara seumur hidup belum cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukuman mati lebih pantas dijatuhkan pada mereka yang telah melakukan kejahatan berat. Yang ketiga, hukuman mati bagi para pembunuh berencana dipandang sebagai kompensasi hukuman dari hak hidup orang yang dibunuh dan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Yang melakukan hukuman mati pun bukan keluarga yang terbunuh atau keluarga korban, tetapi ada polisi sendiri, ada polisi syariat sendiri yang melakukan hukuman mati, bukan orang yang korban atau keluarga korban yang terbunuh. Karena kalau keluarga korban yang membunuh namanya bukan hukuman mati, tapi balas dendam. Seperti itu. Ada pengadilannya dulu. Apakah ini terkena hukuman mati atau tidak? Seperti itu. Di Indonesia, hukuman mati bagi para pengedar narkoba itu sudah final. Kenapa? Karena dalam pandangan dipandang oleh ahli hukum orang Indonesia, pengedar narkoba ini kejahatannya luas. Yang mengedarkan hanya satu, tapi yang rusak itu adalah bangsa, bahkan masa depan. Maka dia membawa kerusakan kepada umat manusia. Dan dalam Islam, ketika dia membawa kerusakan, merusak negara, merusak bangsa, maka dia dapat memperoleh hukuman mati. Oke, yang keempat, yang pro dengan hukuman mati beralasan bahwasanya hukuman mati bagi teroris juga dipandang sebagai hukuman yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan penderitaan orang-orang yang nyawa mereka terenggut dan keluarga yang ditinggalkan akibat ulah brutal terorisme. Ya, bom Bali sudah dieksekusi, kan? Oke. Yang kelima, yang berpendapat pro dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba dipandang sebagai balasan karena terpidana telah merampas dan merenggut kehidupan orang-orang yang terjerumus menjadi ketergantungan narkoba dan tidak sedikit dari mereka akhirnya tewas akibat mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Nah, ini ya. Jadi tapi kenapa kok ada yang menolak? Ya karena itu haknya untuk hidup tadi itu dalam pandangan Barat. Kalau dalam Islam tidak, karena dia telah melanggar haknya orang lain maka dia berhak, dia boleh dihukum hukuman mati. Itulah yang membuat berbeda. Yang membuat berbeda kenapa Islam dan Barat memiliki pandangan berbeda tentang HAM, karena dasarnya atau konsep awalnya, filosofinya itu berbeda. Islam itu dasarnya adalah teosentris, sedangkan Barat itu
sentris yang memuja-muja manusia. Tetapi kalau Islam itu teosentris, artinya apa? Berpedoman kepada petunjuk Tuhan atau Al-Quran dan hadis. Baik, demikian tadi penjelasan tentang hak Islam dan hak asasi manusia. Artinya apa? Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. Islam sangat menjunjung tinggi tentang kehidupan kesejahteraan manusia. Maka dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, itu mendorong kepada umat Islam untuk terus membela kemanusiaan. Artinya, jangan sibuk dengan ibadahnya sendiri, tapi juga lihat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang kelaparan, artinya kita memberikan haknya dia untuk hidup. Hak dia untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Maka jangan sibuk dengan ibadahnya sendiri, tapi juga lihat lingkungan sekitar kalian. Karena itu juga bagian dari ajaran Islam. Ingat, Islam tidak hanya mengajarkan tentang ritual-ritual ibadah dalam Islam semata, tetapi juga ritual non ibadah. Menolong orang termasuk ibadah, tapi bukan ibadah ritual. Dan itu juga ajaran Islam. Bukankah dulu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi? Bukan kita Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk selalu membela kepada orang-orang yang lemah? Dan serta menyetarakan semua orang? Ya, itulah ajaran Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silahkan diskusikan. Jika ada pertanyaan, diajukan pertanyaan, nanti dimohon dijawab oleh kawan-kawan yang presentasi. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.